ini yang kita 180.000. Iya, Kalau salah input nanti dibenerin, nanti bendahara umum yang akan infokan. Udah. Berarti salah input doang Mas atau Itu salah. Ada nanti sekitar berapa ya? Belasan kalau nggak salah. Belasan apa nih? belasan juta? Saya belasan juta sih. Belasan miliar Mas. Ada. Nanti nunggu aja, nanti ada dari bendahara umum aja langsung. Belasan apa nih Mas? Maaf, sama belasan rupiah, belasan juta apa belasan miliar? Ya itu. Oh, alah. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. KPU menemukan keanehan. Mereka mengungkap laporan awal dana kampanye atau LADK PSI, pendapatannya 2.002 miliar rupiah, tapi pengeluarannya hanya 180.000 rupiah. Orang paling bodoh dalam pelajaran matematika pun bakalan tertawa sampai otot perut kram. Siapa yang bakal percaya pengeluaran kampanye PSI hanya 180.000 rupiah? Kencan berdua di malam minggu saja kadang tidak cukup. Mungkin baliho-baliho PSI yang berjamur di seluruh Indonesia itu adalah sesuatu yang muncul secara gaib dan out of thin air. Baliho dibikin pakai sihir, muncul begitu saja sehingga tidak usah pakai uang. Ketum PSI Kaisang Pangarep mengatakan itu salah input. Oh, yang 180.000 rupiah itu salah input. Nanti dibenerin. Nanti bendahara umum yang akan menginfokan, kata Kaisang. Kaisang mengatakan jumlah dana pengeluaran kampanye PSI yang sebenarnya menurutnya jumlahnya berkisar belasan miliar rupiah. Salah input, makanya di Twitter partai salah input jadi trending topik. Cocok banget sih dengan akronim PSI, tapi saya masih merasa aneh. Masa parpol bisa melakukan kesalahan sefatal itu? Padahal dulu PSI terkenal garang kalau mengorek data-data anggaran siluman saat Anies masih menjabat sebagai gubernur DKI. Mereka bisa mengorek sampai detail, bahkan isu lem Aibon pun adalah berkat mereka. Tapi kenapa sekarang PSI jadi melempem seperti kerupuk disiram air panas? Ini akibat PSI sudah salah jalur. Apalagi sejak PSI diketuai oleh Kaisang yang hanyalah seorang anak presiden, bukan orang yang punya track record bagus di dunia politik. Style politik berubah drastis menjadi politik riang gembira dan santuy. Mereka mau kelihatan fun dan asik, tapi malah lebih terlihat seperti amatiran yang tidak serius. Silap membuat data pengeluaran kampanye, ngakunya salah input. Kalau mereka bekerja di perusahaan dan pembukuannya model begini, langsung dipecat keesokan harinya. Mungkin, mentang-mentang didukung oleh penguasa, makannya bisa santai dan melenceng seenaknya. Jawaban dari Kaisang ini memang menunjukkan gayanya yang dari dulu seperti itu. Kalau selisih cuma seribuan atau puluhan ribu, masih oke. Tapi dari 2 miliar hanya 180.000. Ini keterlaluan. Ini seperti main-main. Terkesan ada upaya untuk melaporkan data yang tidak valid. Untung saja ketahuan. Kalau tidak, kasihan PSI ini dengan situasi seperti ini masih berharap bisa lolos ke Senayan. Rasanya cuma mimpi saja. Makin lama makin downgrade. KPU menemukan keanehan. Mereka mengungkap laporan awal dana kampanye atau LADK PSI, pendapatannya 2.002 miliar rupiah, tapi pengeluarannya hanya 180.000 rupiah. Orang paling bodoh dalam pelajaran matematika pun bakalan tertawa sampai otot perut kram. Siapa yang bakal percaya pengeluaran kampanye PSI hanya 180.000 rupiah? Kencan berdua di malam minggu saja kadang tidak cukup. Mungkin baliho-baliho PSI yang berjamur di seluruh Indonesia itu adalah sesuatu yang muncul secara gaib dan out of thin air. Baliho dibikin pakai sihir, muncul begitu saja sehingga tidak usah pakai uang. Ketum PSI Kaisang Pangarep mengatakan itu salah input. Oh, yang 180.000 rupiah itu salah input. Nanti dibenerin. Nanti bendahara umum yang akan menginfokan, kata Kaisang. Kaisang mengatakan jumlah dana pengeluaran kampanye PSI yang sebenarnya menurutnya jumlahnya berkisar belasan miliar rupiah. Salah input, makanya di Twitter partai salah input jadi trending topik. Cocok banget sih dengan akronim PSI, tapi saya masih merasa aneh.
Masa parpol bisa melakukan kesalahan sefatal itu? Padahal dulu PSI terkenal garang kalau mengorek data-data anggaran siluman saat Anies masih menjabat sebagai gubernur DKI. Mereka bisa mengorek sampai detail, bahkan isu lem Aibon pun adalah berkat mereka. Tapi kenapa sekarang PSI jadi melempem seperti kerupuk disiram air panas? Ini akibat PSI sudah salah jalur. Apalagi sejak PSI diketuai oleh Kaisang yang hanyalah seorang anak presiden, bukan orang yang punya track record bagus di dunia politik. Style politik berubah drastis menjadi politik riang gembira dan santuy. Mereka mau kelihatan fun dan asik, tapi malah lebih terlihat seperti amatiran yang tidak serius. Silap membuat data pengeluaran kampanye, ngakunya salah input. Kalau mereka bekerja di perusahaan dan pembukuannya model begini, langsung dipecat keesokan harinya. Mungkin, mentang-mentang didukung oleh penguasa, makannya bisa santai dan melenceng seenaknya. Jawaban dari Kaisang ini memang menunjukkan gayanya yang dari dulu seperti itu. Kalau selisih cuma 1000-an atau puluhan ribu, masih oke. Tapi dari 2 miliar hanya di 180.000. Ini keterlaluan. Ini seperti main-main. Terkesan ada upaya untuk melaporkan data yang tidak valid. Untung saja ketahuan. Kalau tidak, kasihan PSI ini dengan situasi seperti ini masih berharap bisa lolos ke Senayan. Rasanya cuma mimpi saja. Makin lama makin downgrade. KPU menemukan keanehan. Mereka mengungkap laporan awal dana kampanye atau LADK. PSI pendapatannya 2.002 miliar rupiah, tapi pengeluarannya hanya 180.000 rupiah. Orang paling bodoh dalam pelajaran matematika pun bakalan tertawa sampai otot perut kram. Siapa yang bakal percaya pengeluaran kampanye PSI hanya 180.000 rupiah? Kencan berdua di malam minggu saja kadang tidak cukup. Mungkin baliho-baliho PSI yang berjamur di seluruh Indonesia itu adalah sesuatu yang muncul secara gaib dan out of thin air. Baliho dibikin pakai sihir, muncul begitu saja sehingga tidak usah pakai uang. Ketum PSI Kaisang Pangarep mengatakan itu salah input. Oh, yang 180.000 rupiah itu salah input. Nanti dibenerin. Nanti bendahara umum yang akan menginfokan, kata Kaisang. Kaisang mengatakan jumlah dana pengeluaran kampanye PSI yang sebenarnya menurutnya jumlahnya berkisar belasan miliar rupiah. Salah input, makanya di Twitter partai salah input jadi trending topik. Cocok banget sih dengan akronim PSI, tapi saya masih merasa aneh. Masa parpol bisa melakukan kesalahan sefatal itu? Padahal dulu PSI terkenal garang kalau mengorek data-data anggaran siluman saat Anies masih menjabat sebagai gubernur DKI. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.